Selamat datang di Oma Ida. Selamat menonton. Halo, apa kabarnya nih? Jumpa dengan saya Ida yang bakalan menjelaskan tentang alur film favorit kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Mas Dayat dan Emon yang sudah mau meminjamkan channel lamanya buat dipakai. Semoga hasilnya bisa ngasih rezeki ya yang banyak banget buat saya dan anak saya. Amin. Nah, kali ini kita bakalan membahas alur film yang berjudul Vermatsroom. Film yang berasal dari Spanyol ini dirilis pada tahun 2007. Film ini berkisah tentang 4 orang matematikawan yang mendapat undangan untuk memecahkan sebuah teka-teki sehingga mereka terkunci di sebuah ruangan. Bagaimana ya kisah selengkapnya? Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi ya. Yuk, mari kita mulai. Film diawali dengan adegan pria muda berkarisma yang pintar matematika. Berkat kecerdasannya itulah ia memikat hati banyak wanita. Saat tengah mengobrol dengan teman-temannya, ia mendapat kabar bahwa penelitian yang akan segera dipresentasikannya dirusak oleh seseorang, sehingga ia terlihat frustasi dibuatnya. Di lain tempat, seorang pria parubaya sedang bermain catur. Ia menceritakan kepada temannya bahwa ia sempat ingin bunuh diri lantaran stres. Saat tengah bermain, ia mendapat sebuah surat yang berisi undangan untuk bermain teka-teki. Sementara itu, seorang pria di lain tempat juga tampak tertekan akan pekerjaannya. Ia kemudian juga mendapat surat yang sama dengan pria parubaya tadi. Scene berganti dengan adegan di mana pria-pria tadi dan seorang wanita dipertemukan di sebuah tempat di tepi danau. Mereka ternyata sama-sama mendapat undangan dari pria bernama Fermat untuk menyelesaikan sebuah teka-teki. Berdasarkan surat tersebut, keempat orang itu diwajibkan menyamarkan nama mereka. Pria muda berkarisma di awal film tadi menggunakan nama Galois. Si pria tua adalah Hilbert. Kemudian si pria tertekan adalah Pascal, dan wanita itu adalah Olivia. Keempat orang ini memiliki latar belakang yang sama, yaitu matematikawan. Dari seberang danau, terlihat seberkas cahaya sorot dari lampu mobil. Menganggapnya sebagai sebuah petunjuk, mereka berempat lantas menyeberangi danau itu dengan sebuah perahu. Saat tiba di tepi danau, ternyata mobil itu kosong. Mereka pun langsung pergi dengan mobil itu sesuai dengan arahan dari GPS di mobil itu. Mereka menempuh perjalanan yang cukup panjang dan gelap, hingga tibalah mereka di tempat yang menurut Hilbert kurang layak. Mereka senang bukan main saat sudah masuk dalam ruangan. Ya, ruangan itu indah. Di sisi lain, mereka sangat penasaran tentang siapa Fermat. Galois pun mulai berteori tentang siapa Fermat, namun mereka tetap tidak menemukan jawabannya. Hingga akhirnya, seorang pria baya bernama Fermat pun datang. Fermat pun langsung mengajak mereka berempat untuk makan malam bersama. Di jamuan makan malam itu, mereka mengobrol banyak hal tentang matematika dan juga cita-cita mereka. Keempat tamu itu sudah tidak sabar mengetahui soal teka-teki yang akan diberikan Fermat. Namun Fermat malah pergi karena mendapat telepon dari rumah sakit tempat putrinya tengah dirawat. Fermat pergi meninggalkan jaketnya. Di jaket itu terdapat dompet lengkap dengan beberapa kartu identitas yang semuanya bernama Roman bukan Fermat. Akhirnya, teka-teki yang mereka tunggu pun keluar lewat ponsel yang tadi digunakan untuk GPS. Mereka berempat bekerja sama mengerjakan teka-teki itu. Hingga akhirnya, teka-teki pertama dapat dipecahkan oleh Pascal. Mereka kemudian menyadari bahwa ruangan itu kian menciut dan pintunya pun terkunci. Mereka merasa frustasi karena hal itu. Teka-teki kedua pun muncul.
Galois mencoba memecahkan teka-teki itu dengan menggunakan mahjong. Namun sayang, waktu sudah habis sehingga tembok pun kembali menyempit. Mendapati hal itu, mereka berempat berusaha menghambat pergerakan tembok itu menggunakan keahlian matematika yang mereka miliki. Usaha itu pun gagal karena tembok terus bergerak. Galois sangat kesal. Sementara itu, Pascal berpendapat bahwa Verman hanyalah ingin membunuh dirinya, sementara yang lain hanyalah bonus. Hal tersebut karena beberapa bulan yang lalu, secara tidak sengaja ia telah menabrak Putri Vermat hingga koma. Di tengah obrolan itu, Galois akhirnya bisa menyelesaikan teka-teki kedua dan untuk sementara pergerakan tembok dapat berhenti. Pertanyaan ketiga kembali muncul. Olivia berusaha menyelesaikan teka-teki itu sementara yang lainnya mencegah agar lampu di ruangan itu tidak pecah karena ruangan menyempit. Setelah teka-teki ketiga terpecahkan, Hilbert bertanya pada Olivia apa pendapatnya tentang yang sedang terjadi. Olivia berkata bahwa mungkin Vermat sengaja meninggalkan dompetnya agar Pascal mengetahui motifnya. Namun Pascal justru menemukan sesuatu yang amatlah menarik. Nama-nama samaran yang merupakan pemberian Vermat itu adalah nama tokoh matematika di masa lalu. Tokoh-tokoh itu meninggal di usia yang sama dengan mereka saat ini. Misalnya Olivia yang meninggal di usia 26 tahun, atau Pascal yang meninggal di usia 39 tahun. Teka-teki baru terus muncul. Olivia ditugaskan memecahkan teka-teki itu, sementara yang lain tetap membantu berpikir sambil memindahkan rak buku untuk mencegah penyusutan ruang. Ternyata pemindahan rak buku ke lantai cukup mencegah penyusutan ruang. Namun mereka kembali mengalami masalah karena ponsel yang digunakan untuk menjawab teka-teki menghilang. Saat sedang mencari ponsel itu, Olivia menemukan surat undangan kepada Roman alias Vermat yang membuat mereka yakin bahwa Vermat ini tidak bersalah. Sementara itu, Roman sudah tiba di rumah sakit dan mendapati anaknya dalam keadaan stabil. Dengan raut yang amat sedih, ia pun pergi lagi ke pertemuan itu. Di ruangan yang terus menyempit itu, mereka berempat kembali berdebat dan kembali menyelesaikan teka-teki. Olivia pun bercerita tentang kisahnya dengan Galois yang ternyata mereka pernah menjalin hubungan. Galois pun menjadi amat emosional dibuatnya. Mereka terus menerka tentang siapa yang mengatur hal ini, dan kesimpulan itu merujuk pada Hilbert. Hilbert pun mengakui hal ini. Ia merasa kecewa setelah penelitiannya selama 35 tahun telah dihancurkan oleh Galois yang melakukan publikasi tentang penelitian yang sama. Mereka pun berusaha menghubungi Vermat untuk meminta bantuan. Tetapi Vermat ternyata sudah mati akibat racun yang diberikan Hilbert di sabuk pengamannya. Harapan mereka pun perlahan pupus, hingga Galois mengaku bahwa ia telah menipu selama ini. Ia berkata bahwa dia belum menyelesaikan penelitian itu. Ia hanya membual agar Olivia kagum. Mendengar hal itu, Hilbert sangatlah puas karena ia ternyata adalah orang pertama yang menyelesaikan penelitian itu. Mendengar hal itu, Galois langsung memukul Hilbert hingga tak sadarkan diri. Kini tinggal Olivia, Pascal, dan Galois yang ada di ruangan itu. Ruangan itu semakin menyempit. Mereka berusaha keras untuk kabur. Akhirnya, mereka dapat membuat lubang dan keluar satu persatu dengan lift. Film ditutup dengan adegan mereka bertiga di atas perahu. Galois membawa hasil penelitian Hilbert dan ia pun bingung. Harus diapakan benda itu? Hingga Pascal pun membuangnya ke danau. Ia berpikir dunia akan tetap seperti biasa tanpa hasil penelitian itu. Dan Olivia pun tersenyum melihatnya. Setelah menonton film ini, saya jadi kepingin anak saya pintar matematika. Ya, supaya bisa menghadapi masalah-masalah di hidupnya dengan bijak seperti orang-orang di film ini. Tapi saya nggak mau sih kalau dia jadi anak yang pintar tapi jahat.
Jadi pada intinya, dari film ini kita belajar bahwa tidak seharusnya kita berbohong hanya untuk membuat orang lain terkesan. Karena konsekuensinya cukup besar. Ya sama seperti kebohongan yang dilakukan oleh Galois yang membahayakan nyawa orang lain. Sungguh mengerikan. Sungguh film yang cukup menegangkan ya. Menurut teman-teman, gimana nih? Gimana ya kalau teman-teman jadi salah satu dari mereka? Sekiranya sekian alur film Vermatsroom. Jumpa lagi dalam penjelasan alur film lainnya. Ida tunggu di rumah ya.